Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Sehingga Arab Saudi punya solusi, yaitu bahwasanya untuk qomat ditunda. Berikutnya batas akhir. Batas akhirnya kapan? Batas akhir sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di malam hari, fal'ana, sekarang di malam hari, campurilah istri-istri kalian, bergaul, berjimaklah, campurilah istri-istri kalian dan carilah apa yang rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, makan dan minumlah hingga jelas benang putih dari benang hitam, yaitu hingga terbit fajar. Hingga terbit fajar. Hingga terbit fajar, ya. Baik. Jadi kita boleh makan dan boleh minum sebagaimana kita boleh berjima, mencampuri istri sampai terbit fajar. Terbit fajar maksudnya azan subuh. Terbit fajar karena tidak boleh azan subuh kecuali sudah terbit fajar. Dari situ kita boleh makan dan minum meskipun sampai 1 detik sebelum azan. Masih boleh. Ya, kalau sudah azan kita harus berhenti. Harus berhenti. Itu limit. Kalau kita setelah azan maksa makan, maksa minum batal. Ayatnya jelas. Kalian makan dan minum sampai terbit fajar. Lebih daripada itu nekat, batal. Sama jika seorang sedang berhubungan dengan istrinya, kemudian ternyata azan subuh, harus berhenti. Kalau dia masih lanjutkan, batal. Karena sudah limit. Jadi limit untuk makan dan minum sama limit untuk bolehnya berhubungan dengan istri. Sampai azan subuh. Azan subuh harus berhenti. Siapa yang nekat makan atau minum atau berhubungan dengan istrinya setelah azan subuh, batal puasanya. Batal puasanya. Taib. Khaytul abyad, fajar. Fajar ada 2, kata Nabi menjelaskan. Perhatikan, fajar ada 2. Al-fajr fajran, ada fajar ada 2. Ada namanya fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar shadiq inilah yang berkaitan dengan salat subuh, ya. Apa bedanya antara fajar kadzib dengan fajar shadiq? Bedanya fajar kadzib, ya, muncul sebelum fajar shadiq. Kalaupun muncul, ya. Kemudian cahayanya vertikal. Adapun ini adapun fajar shadiq cahayanya horizontal. Kalau fajar shadiq vertikal ke atas, ya. Kemudian akan hilang, akan redup. Adapun ini semakin besar. Jadi kalau kita lihat cahaya sebelumnya, jangan langsung kita katakan itu fajar, karena bisa jadi fajar shadiq, bisa jadi fajar kadzib, fajar dusta. Yang berkaitan dengan wajib salat, wajib azan subuh atau wajib berhenti sahur adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib, tapi fajar shadiq. Nah, kapan fajar shadiq? Pertanyaannya kapan? Itu pertanyaan, kapan fajar shadiq? Ternyata ada khilaf di kalangan para astronomi, ya. Ada khilaf di kalangan para astronomi.
Astronomi Islam tentunya. Baik. Saya kasih gambaran. Ini cakrawala. Cakrawala. Orang melihat cakrawala, kapan cahaya mulai muncul ya. Maka di Indonesia yang diterapkan Departemen Agama bahwasanya jarak matahari untuk terlihat fajar shadiq adalah matahari di bawah cakrawala, tentunya matahari belum, kalau sudah ke atas berarti terbit. Ya. Jarak antara cakrawala dengan matahari minus 20 derajat. Ingat ya, bulatan matahari mengelilingi bumi atau mengitari bumi dengan 360 derajat. Posisi matahari dibandingkan bumi 360 derajat. Ini minus 20, minus 19 sampai 0. Baru 1, 2 dan seterusnya ya. Sampai 360. Jadi minus 20. Sehingga kita bicara di Jakarta. Di Jakarta waktu subuh adalah 36 AM. Ini menurut Depak ya. Ini Depak. 4:36 AM. Muhammadiyah memandang kita ma'ruf ya organisasi di daerah kita, Muhammadiyah memandang bahwasanya minus 20 terlalu cepat, harus naik dikit. Ya, misalnya di situlah ya. Kata mereka baru terbit fajar yaitu minus 18. Karena menurut Depak matahari di sini sudah kelihatan cahaya di sini. Sudah kelihatan cahaya. Inilah fajar. Jadi kalau sudah keluar sudah terbit, kan semakin ke atas semakin terang sampai keluar matahari. Jadi matahari minus 20 sudah terlihat cahaya. Inilah fajar shadiq. Muhammadiyah bilang enggak. Minus 20 belum kelihatan, harus minus 18 baru kelihatan fajar shadiq. Ini Muhammadiyah. Ini kita angkat saja. Muhammadiyah. Sehingga kata mereka Depak azannya kecepatan harus diundur. Ini baru-baru saja saya baru dapat keputusan Muhammadiyah baru tahun ini ya. Sebelumnya saya belum tahu ya. Jadi karena bedanya 2 derajat, 1 derajat 4 menit. Gampangannya begini kan. 360 derajat 24 jam. 360 derajat itu putaran matahari atau bumi mengitari matahari berputar mengitari bumi 24 jam ya. Kalau kita lihat ya, 24 jam 36 derajat. Ya, berarti tinggal kalikan saja 24 kali 60 mungkin 1400 sekian. Nah, kalau dibagi 1400 sekian menit dibagi 360 keluarnya setiap derajat itu adalah 4 menit. Setiap derajat 4 menit karena perbedaannya 2 derajat maka bedanya 8 menit. Bedanya 8 menit oleh karenanya Muhammadiyah adzannya itu ditunda 8 menit. Jadinya jam 4 untuk Jakarta 36 tambah 8 44. Jadi jam 4 lewat 44 AM. Azan yang sekarang yang dipraktekkan di Jakarta yang kita punya jadwal-jadwal itu kecepatan 8 menit Muhammadiyah ya. Saya baca di Malaysia adalah 19,5 ya. Ya, Malaysia adalah minus 19,5. Jadi cuma beda 2 menit sama Depak ya. Ini Malaysia. Kuala Lumpur ya. Jadi mereka mengatakan fajar baru kelihatan 19,5 ya. Ada beda-beda kalau kita lihat daftar secara dunia internasional ternyata beda-beda. Yang paling ekstrim saya pernah dapati ada yang mengatakan minus 15. Ada apa yang nulis ISNA atau siapa itu lembaga internasional yang kemudian mengatakan bahwasanya fajar baru kelihatan kalau minus 15 derajat. Wallahu alam perbedaan ini karena sudut pandang berbeda tentang makna fajar atau karena lokasi mempengaruhi penilaian ya. Jadi kalau kita mengikuti ini dengan Indonesia, jadi bedanya 20 menit. Menurut mereka Indonesia azannya kecepatan 20 menit. Karena 5 derajat, 1 derajat 4 menit, 5 derajat berarti 20 menit. Ini saya bilang kenyataan yang terjadi ya. Mana yang lebih benar wallahu alam bisawab ya. Kalau antum pingin tahu yang lebih benar, antum harus praktek, tapi semuanya terpercaya. Dan ini khilaf bukan cuma di tanah air. Jangan salah paham. Ini khilaf juga terjadi di Arab Saudi sejak lama. Sampai terjadi debat di antara para ulama tentang waktu fajar ya. Sampai ada buku ditulis seperti Syekh Ibrahim As-Subaihi menguatkan pendapat minus 19 atau minus 20, saya lupa ya. Tapi dia menguatkan daftar jadwal Ummul Qura yang ada sekarang. Ya, ini Depak mungkin mengikuti Ummul Qura.
Sementara ada Sa'ad Al-Khazlan, ulama kibar juga sekarang nulis bahwasanya sekarang kecepatan. Debat di antara keduanya ya. Menurut Sa'ad Al-Khazlan hafizahullah taala kecepatan. Sehingga Arab Saudi punya solusi, yaitu bahwasanya untuk qomat ditunda. Antara adzan dan qomat waktu 25 menit. Sehingga ketika waktu qomat ditunda 25 menit, maka permasalahan selesai. Dua-dua pendapat, dua-dua kubu tetap menyatakan sholatnya sah kalau sudah 25 menit setelah adzan. Nah, kita bagaimana ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala? Saya ambil solusi, saya mengatakan seorang berusaha kalau selesai makan sahur selesai ikut depak. Ya, kalau makan sahur selesai ikut depak. Tapi kalau sholat jangan dulu, tunggu 8 menit sebagaimana pendapat Ormas Muhammadiyah. Ya, lebih hati-hati. Kita lebih hati-hati dalam sholat, tunda sedikit, makan kita berhenti, ikut depak aja ya, minus 20 derajat ya, sesuai jadwal yang ada. Tapi seandainya seorang minus 19,5 2 menit ya, masih logis ya. Artinya azan dia mungkin minum ya, karena meyakini belum maksudnya sudah azan dia masih minum, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Karena memang minus 20 tepat masih diperselisihkan ya. Tapi kalau seorang sudah yakin ini sudah benar waktu subuh, tidak boleh dia makan dan minum. Kalau dia nekat makan dan minum, dia yakin sudah masuk waktu subuh, maka batal puasanya atau tidak sah puasanya ya. Ini kira-kira berkaitan dengan akhir waktu sahur.